Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lagi cara membuat alat tes backlight televisi atau LED. Seperti ini contohnya ya untuk backlight televisi, yang dimana sudah saya buatkan videonya yang seperti ini thumbnailnya. Akan tetapi itu kurang efektif ya, karena itu hanya untuk mampu mengetes dua LED saja atau satu, dan itu kalau satu LED biasanya itu maksudnya yang 3 volt itu LED-nya putus, dan itu tidak apa yang namanya ya, tidak cukup bagus lah ya intinya. Dan di sini saya menemukan cara, saya dapat referensi dari Google juga, dan akan saya coba praktekkan dan tutorialkan. Alat-alat yang dibutuhkan di sini hanya dua trafo, ukurannya yang 1 ampere ya masing-masing, yang ada output 12 voltnya, dan satu buah dioda penyearah. Oke, di sini untuk trafo yang pertama bebas ya, mau trafo yang mana dulu yang dipasang, karena itu sama-sama 1 ampere dan 12 volt. Kita akan pasang kabel terlebih dahulu di sini untuk kabel, untuk kabel warna oranye. Di sini kita pasangkan bagian sekundernya atau outputnya dari trafo yang pertama, dipasang di 0 dan 12 volt. Nah, seperti ini ya. Dan lalu untuk trafo yang kedua, kita sambungkan juga untuk yang 12 voltnya dan 0-nya. Jadi kabel yang sekunder itu diketemukan dengan sekunder seperti ini ya. Oke, nanti akan saya coba tunjukkan untuk rangkaiannya di skema ya. Saya akan coba tunjukkan supaya lebih mudah dipahami. Dan di sini dipasang ke 0 dan 12 voltnya itu bebas bolak-balik, karena kalau tegangan AC itu bebas cara pemasangannya. Nah, setelah terpasang seperti ini, untuk trafo yang di atas itu adalah trafo yang ke satu. Untuk memudahkannya saya sebut itu trafo 1 atau trafo pertama, dan yang di bawah itu trafo yang kedua. Dan untuk trafo yang kedua, bagian primernya kita sambungkan atau pasang dengan sebuah dioda penyearah. Dioda penyearah bela yang model seperti ini, atau juga yang rangkaian dari 4 buah dioda yang dirangkai ya. Sudah banyak yang tahu mungkin ya, teman-teman bisa cari juga di Google cara membuat dioda bridge atau dioda kiprok dari 4 buah dioda. Di sini untuk 0 dan 220-nya kita sambungkan ke bagian dioda input yang bagian AC, dan bagian dioda yang tepi itu adalah outputnya yang sudah berbentuk tegangan DC. Dan sekarang waktunya akan saya coba terlebih dahulu. Saya di sini akan memasangkan capit ya, bagian primer trafo pertama, pasangan capit yang sudah ada colokannya nanti untuk menghubungkan ke tegangan PLN 220-nya. Jadi sementara saya akan pasang pakai capit dulu, nanti bisa dirapihkan lagi dengan kabel ya, atau dimasukkan ke dalam box untuk pengetesannya. Nah, seperti ini ya. Hati-hati ya untuk yang mau membuat, karena ini berhubungan dengan tegangan tinggi, saya sarankan untuk sangat hati-hati. Dan sekarang waktunya kita untuk menghidupkan. Nah, sudah saya pasangkan ke steker, dan sekarang kita tes untuk outputnya di sini. Sebelum kita ngetes ke output bagian diodanya, kita tes dulu output bagian trafonya yang masih bertegangan AC, keluar berapa volt. Nah, itu dia terbaca 195 volt, ini sangat tinggi. Dan untuk tegangan DC-nya itu sudah menjadi 100, masih 180-an ya, ya tetap. Dan sekarang kita cabut dulu untuk stekernya. Di sini untuk bagian dioda yang positif dan negatifnya itu kita pasangkan kabel di sini. Ya seperti biasa, umumnya kalau untuk positif saya akan pasang warna merah, dan untuk negatifnya di sini saya hanya ada kabel warna abu-abu sebagai negatifnya. Nah, setelah terpasang seperti ini, untuk ujung kabel merah dan abu-abu kita sambungkan pada probe avometer. Kita pasang ya seperti ini. Jadi bertujuan untuk memudahkan saja waktu pengetesan nanti untuk menempelkan bagian probe-nya ke LED-nya.
dan juga sekaligus untuk membaca nilai tegangannya. Sebenarnya bisa dipasang voltmeter tersendiri ya, tapi itu voltmeternya yang harus bisa membaca sekitar 100 ke atas ya, karena voltmeter yang umumnya yang double ampere meter itu hanya mampu di 100 volt saja ya. Tentunya itu tidak bisa, karena di sini outputnya tadi terbaca sekitar 100 lebih ya, 150-an ke atas. Jadi saya gunakan alternatif avometer saja. Nah, setelah dipasang ke probe avometer di sini, nanti kita bisa langsung melihat tegangannya di situ ya. Jadi kita pindahkan dulu ke skala volt DC dan coba kita hidupkan lagi, colokan lagi steker PLN-nya. Oke, saya akan colokan dulu ya. Dan sebelumnya juga saya akan menata dulu ini untuk lampu LED-nya yang akan dites. Untuk LED yang saya tes di sini mempunyai 6 buah dan satunya itu 6 volt. Satu LED-nya itu 6 volt. Oke, dihidupkan dulu ini. Dan dia langsung keluar tegangan 180 volt. Hati-hati ya, jangan sampai dipegang dua-duanya untuk probe avometernya. Nanti itu bisa terasa kesetrum ya, teman-teman. Oke, sekarang tes satu LED dulu. Di sini untuk positif negatifnya harus benar ya. Nah, itu dia terbaca 5,7 volt, yang bisa dikatakan satu LED ini itu 6 volt satunya. Dan coba tes yang satunya lagi. Nah, itu langsung menyala karena negatif dari yang ada di kabel itu sudah nempel tadi ya ini. Coba kita tes lagi. Nah, itu ya, sama 5,7 volt. Coba sekarang saya akan tes untuk 2 LED. Ya, dia untuk tegangannya sudah otomatis menyesuaikan kebutuhannya. Dan untuk 3 volt 17 volt ya. Kalau 6 kali 3 kan itu 18. Jadi cukup aman untuk mengetesnya. Dan sekarang saya akan coba tes untuk semuanya. Di sini ada 6 buah. Yang berarti kalau 6 dikali 6 itu 36, dan di situ terbaca 33. Ya, cukup aman ya teman-teman, tidak melebihi tegangannya. Dan hati-hati ya, kalau ini disentuh itu nggak apa-apa sih ya, tapi jangan lama-lama, nanti trafonya yang rusak. Dan kalau dipegang pakai tangan, kalau salah satunya saja itu nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Tapi dipegang dua-duanya itu terasa kesetrum ya. Itu kalau mau nyoba silakan, tapi saya nggak sarankan. Dan selain untuk backlight televisi, bisa juga untuk mengetes LED ya, lampu LED yang seperti ini. Saya akan coba dia membutuhkan tegangan berapa untuk yang warna putih seperti ini. Oke, kita coba tes. Oke, dia terbaca sekitar 3, berapa ya? Bentar, 3,5 volt ya. Ya, untuk LED yang warna putih tegangan yang dibutuhkan lebih tinggi, sekitar 3 volt, 3,5 ya. Dan untuk yang warna merah, biasanya untuk masing-masing LED yang warnanya berbeda-beda itu juga membutuhkan tegangan yang berbeda-beda. Jadi bisa dijadikan apa ya namanya, alat ukur berapa tegangan LED yang dibutuhkan. Nah, itu ya, seperti itu. Bisa juga untuk mengetes dioda zener, tapi saya nggak ada dioda zenernya di sini. Ya, sekian dulu ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.